Ini semangat yang saya mau bawa pulang. Saudara kita banyak di sana, anak cucu kita di sana, kita tidak diajarkan untuk tidak lupa tanah air. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Bermakna kita gagal dalam membina negara. Itu kita gagal banyak tuan-tuan. Saya nak sebutkan interaksi mereka dengan surat khabar keluar 2 kali diterbitkan sehari. Akhbar Xinjiu, utusan ni berita harian keluar 1 hari je, pagi keluar, petang tak ada. Akhbar bahasa Cina pagi petang, pagi petang. Kalau tuan-tuan tengok ejen sosialisasi politik seperti sekolah, media dan sebagainya, media bahasa Cina lebih banyak pada media bahasa Melayu. Media cetak. Dia keluar 2 kali sehari akhbar dia. Keluar khabar bahasa Melayu ni sekali je. Proses pembinaan anak-anak ini daripada sekolah Cina, rumah cakap Cina, masuk sekolah menengah cakap Cina, masuk universiti cakap Cina. Bila masanya mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Saya nak sebut tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan bertemu Cina cakap Melayu, itu tanda nak kiamat dah. Tuan-tuan takkan jumpa bila bukan Melayu bertemu. Saya sebut ni, saya sebut kenapa saya sebut Cina sebab dia majoriti bukan Melayu terbesar di negara kita. Saya kena tekan itu sebab dia ada hampir 25%, ya. Tetapi pembawakan pembinaan negara dalam negara ini, kalau dia tidak dipantau, kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka hanya kerana secepis undi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kata Per Kata. Dalam video yang telah kita saksikan, seorang profesor negeri Malaides mengeluhkan kekecewaannya perihal bahasa kenegaraannya yang tak digunakan warga Malaides yang beretnis Cina, sedangkan mereka sudah menjadi warga Malaides. Namun semua itu tidak terjadi pada etnis Cina atau Tionghoa Indonesia, yang mampu menggunakan bahasa Indonesia. Sejak pertama kali bahasa Indonesia diikrarkan pada Sumpah Pemuda 1928, sampai saat ini bahasa Indonesia dipergunakan oleh setiap warga negara Indonesia. Bahkan warga Indonesia yang beretnis Cina atau Tionghoa, yang kembali ke negara asalnya, dikarenakan suatu konflik yang terjadi di Indonesia, namun mereka masih bisa mempertahankan identitas dirinya, kalau dahulu mereka adalah warga negara Indonesia, yang menggunakan bahasa Indonesia. Bukan itu saja, rasa cinta tanah air Indonesia, begitu melekat dalam jiwa mereka, meskipun mereka sudah bukan lagi warga negara Indonesia. Seakan-akan mereka hanya mengingat kenangan-kenangan indah ketika berada di Indonesia, dan semua kenangan buruk yang pernah terjadi dalam hidupnya ketika di Indonesia dahulu, seolah-olah tak pernah terjadi. Contohnya seperti video yang ditampilkan channel Rudy Chen, yang menampilkan keseruan warga negara Tiongkok yang dahulunya adalah warga Indonesia. Mereka selalu mengadakan perkumpulan, yang dijadikan suatu komunitas di negara Tiongkok bagi masyarakat Tiongkok yang dahulunya pernah lahir dan tinggal di Indonesia. Bahkan kegiatan tersebut terus mereka lestarikan hingga ke generasi berikutnya. Mereka tampak begitu menghayati serta mencintai tanah kelahirannya yaitu Indonesia, ketika menyanyikan lagu-lagu Indonesia, tentang cintanya terhadap bangsa dan negara Indonesia, meskipun di antara mereka banyak yang sudah berusia lanjut. Namun mereka masih mampu menggunakan bahasa Indonesia, seolah-olah kemampuan bahasa Indonesia mereka, telah melekat dalam jiwa. Yang semua hal tersebut, takkan pernah terjadi pada warga Malaides yang beretnis Cina. Karena jika Cina Malaides bertemu Cina Malaides, lalu berbicara menggunakan bahasa Melayu Malaides, maka itu berarti pertanda kiamat. Ini bukan di Indonesia, melainkan di kota Xiamen, Provinsi Fujian, Tiongkok. Beliau-beliau adalah warga Tiongkok yang lahir di Indonesia dan kembali ke Tiongkok di era 1960-an akibat situasi politik di Indonesia saat itu. Di era 1960-an, terdapat lebih dari 100.000 warga Tionghoa yang meninggalkan Indonesia dan saat ini tersebar di beberapa provinsi di Tiongkok, salah satunya di Provinsi Fujian. Meskipun sudah 60 tahun lebih tinggal di Tiongkok, mereka masih melestarikan bahasa dan budaya Indonesia hingga saat ini.
Mereka punya komunitas sendiri dan dikenal sebagai Kui Chiao. Kali ini aku berkesempatan menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh Perkumpulan Kui Chiao Kota Xiamen untuk menyambut kedatangan rombongan Pertiwi, peranakan Tionghoa warga Indonesia, sebuah organisasi nirgaba yang didirikan oleh pemerhati budaya Tionghoa Indonesia, Bapak Udaya Halim. Jadi ini adalah jalan hidup saya seperti begini. Kita nggak boleh lupa masa lalu. Jadi pengalaman saya bangun persis sama di Australia. Kalau Nimen PP 10, yang lari ke Australia 98. Ya. Saya kumpulin di Perth, ya itu. Cuma saya tidak bicara jelek ya. Ada karena agama terlalu dengan ini, akhirnya mereka pecah semua, ikutnya agama ini aja. Kalau bilang tidak, kita manusia, semua, ya urusan agama ke sana, manusia ke sini. Nah, jadi kita berhasil untuk menyatukan yang beda agamanya. Jadi waktu kerusuhan 98, ya itu saya di Australia saya belajar immigration law. Saya supaya tahu hak-hak saya sebagai migrant. Kita nggak boleh salahkan negara atau orang. Sistemnya kita salah. Semua kokoh cici yang di sini tidak ada yang sakit hatinya. 他说他很开心，就看到我们这些规条，没有一个是因为他找到纸上我跟他说，我们一 Kesedihan 年 itu 会 jadi pecut dia untuk maju. 一年会就是一个大家庭。会员，我们的会员来了，就把这个当做家。那他们来了，我们也是把它当做是一个家。对，所以他说你们这个感觉给他来讲是非常好。Iya katanya kayak Pomin, dia ngomong ini asosiasi kita emang satu keluarga gede. Inilah. Jadi datang ke sini semua saudara-saudari. Ya. Dan itu ada. Udaya dan kali kalau datang cariin Lian Hui, cari Yuli, cari Cici. Indonesia di mana? Saya Bangka, dia Palu. Suami istri? Iya, suami istri. Udah umur berapa, Bu? 65. 65. Kembali ke sini tahun umur berapa? 4 tahun. Apa bulan? 4 bulan. Masih kecil digendong pulang ke sini. Iyalah. Kok bisa masih bahasa Indonesia masih Kita bisa? satu kampung semua ada banyak yang ngomong Indonesia. Banyaklah orang tua kan sama bapak ibu. Oh, Bapak dari Makassar lah dia? Di Makassar. Xinjiang. 那边叫巴路，你出生在巴路啊？它是一个西江省，但是你出生的是在巴路。 Oh, lahirnya di Palu. Besarnya di Makassar. Pernah ke Indonesia? Ya, sudah. Berapa kali? Kira-kira sudah ada 4-5 kali. Udah sering juga ya, 5 kali ya. Masih ada saudara di sana? Semua saudara dia. Semua di sana? Ai cucu semua di sana masih? Ya, mamanya ada 9 kakak adik. Cuma papa mamanya pulang. Semua tinggal di Indo. Ratusan ribu warga Tionghoa Indonesia yang kembali ke Tiongkok di era 1960-an ditempatkan oleh pemerintah Tiongkok di sejumlah lahan pertanian yang tersebar di beberapa provinsi. Totalnya ada 80 lebih kawasan pertanian yang disediakan untuk menampung mereka, yang dikenal sebagai pertanian Tionghoa perantauan atau dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Huaqiao Nongchang. Ibu dan bapak ini ditempatkan di pertanian Tionghoa perantauan Chupa yang berlokasi di Xiamen, Provinsi Fujian. Sekarang udah pensiun? Pensiun sudah. Oh, dan sekarang masih sehat, masih muda. Ya. 65 sudah. 65 masih muda, itu ada yang udah 80-an. Iya, ada yang. Iya. Sekitar 70 lebih Kui Chiao meramaikan acara hari itu. Mereka berasal dari berbagai pulau yang ada di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Ibu dari mana? Dari Bandung. Bandung? Enggak lama kok, tahun berapa? Tahun berapa?
60-an. 60-an. Belum ada. Belum ada. Itu umur berapa, Ibu? Sekarang dulu kembali ke sini. kembali ke sini 22 tahun. Sekolah di sini. di Xiamen. Jurusan bahasa Indonesia. Oh, jurusan bahasa Indonesia. Tapi dari Indonesia kan sudah bisa bahasa Indonesia kan? Ambil jurusan bahasa Indonesia lagi. Ya. Ada dulu ya. Ada ini, itu 第一届，我第2届。terus kalau mata kami udah stop. Jadi terus kerja jadi apa? Saya di custom. Custom. Oh, hebat ya kerja di custom. Ibu dari mana? Dari Tegal. Tegal. Jawa Tengah ya. Kalau Ibu dari mana? Jakarta. Iya. Anak kota. Iya, kota. Dari Jakarta juga ya, Bu ya? Bandung. Oh. Saya dari Medan. Ya, Medan. Ya. Masih cantik-cantik hari ini ibunya semua. Oh. Orangnya cantik, bajunya juga cantik. Nanti mau nyanyi? Coba. Mama ini ketua semua. Oh, ketua. Namanya apa ketuanya? Cempaka. Cempaka. Cempaka ketua itu. Oh, nyanyi gitu ya? Hanya kalau Bandung. Oh. Siapa yang paling pintar nyanyi? Ini artis ya? Penyanyi ya? Bohongin nih. Rame hari ini, rame. Bagus ya? Paling bagus ya? Balikpapan, Kalimantan ya? Oh, rame hari ini semuanya. Iya, Bandung. Sunda. Kumaha damang. Nah, di samping aku namanya Pak Atie ya. Ya, Atie. Lahirnya di mana, Pak? Di Indonesia lahirnya. Lahirnya di Indonesia, Jakarta. Orang Jakarta. Ya, Jakarta, ya betul. Papa mama orang Tionghoa. Iya, papa orang Tionghoa, mama orang asli Indonesia. Indonesia dari mana? Jawa. Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur. Bisa bahasa Jawa nggak? Bisa sedikit. Bisa sedikit ya. Ya. Oh, jadi dulu mama ikut papa kembali ke sini. Iya, saya betul. Benar. Udah umur berapa, Pak? Saya sekarang umur 70. 70. Kembali ke sini masih kecil ya? Masih kecil. Pulang waktu 60 mah. Tahun 60. Iya. Umur 5 tahun pulang. Iya, benar. Umur 5 tahun. Masih diajarin bahasa Indonesia? Di rumah ngomongnya semua bahasa Indonesia. Sama papa mama pakai bahasa Indonesia? Iya. Berapa bersaudara? Ada kakak, ada cici, ada adik perempuan. Oh. Ini pinter main alat musik nih dari tadi. Kalau kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi pasti ikutan ya? Iya, bisa. Oke, sehat-sehat terus ya. Ya. Orang tuanya masih ada? Nggak ada lah. Udah nggak ada. Iya. Oke, sehat-sehat Pak. Terima kasih.
Terima kasih. Ramai sekali hari ini ya. Ini satu-satu dari mana? Dari Bandung. Terus dari mana? Dari Semarang. Terus Dari Bandung. Dari kota. lahir di Tiongkok. Oh, lahir di Tiongkok. Bisa bahasa Indonesia? Sedikit. Papa mama ngomong. Oh, Dari Tiongkok. lahirnya di sini. Tiongkok. Garut, dodol Garut nih. Bandung, sini Bandung. Kumaha damang, bisa bahasa Sunda. Bisa, aku lahirnya di Bandung. Oh, umur berapa kembali ke sini? 12. 12. Bisa ngomong. Masih ada saudara ya? Ya berapa? Soalnya jam segini, 1 jam. Nyanyi gitu ya? Ya, nyanyinya nyanyi Sunda, jadi bahasa Indonesia. Nah ini. Totalnya ada 80 lebih lagu nasional dan lagu daerah di Indonesia yang mereka rangkum dalam sebuah buku not balok. Sampai saat ini, mereka masih melestarikan banyak sekali lagu daerah Indonesia. Ibu dari mana? Ibu dari mana? Bandung. Bandung, ini semua Bandung ya? Oh, halo-halo Bandung semuanya. Oh, ini Jakarta, ini Bandung semua. Teman sekolah semuanya. Semuanya udah umur berapa ini? 80 lebih udah semuanya? 81, 81 udah. Yang paling tua siapa di sini? 85. Udah 85. Masih bugar, sehat, rahasianya apa? Haisin. Haisin, Ya. senang terus ya. Tabir mega-megamu jangan kita lupa tangan di balik pohonmu baru di tangan kananmu racun di tangan kirimu aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Indonesia.
semangat yang saya mau bawa pulang. Saudara kita banyak di sana, anak cucu kita di sana, kita tidak diajarkan untuk tidak lupa tanah air. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kali ini rombongan dari Indonesia dipimpin oleh Bapak Uday Halim. Saya panggilnya Acik karena beliau lebih tua dari saya, jadi saya panggilnya Acik aja, terasa lebih akrab, sekaligus ketua dari Pertiwi, pendiri Pertiwi, peranakan Tionghoa warga Indonesia. Ini dia kebaca ya, Pertiwi. Ya. Jadi ya, nama saya Uday Halim. Halo, yang pernah ketemu saya di museum atau di mana saja. Mungkin boleh diperkenalkan visi misi dari Pertiwi itu sendiri apa sih? Oke. Itulah kenapa saya 12 tahun lalu saya mendirikan satu perkumpulan sosial yang namanya Pertiwi. Pertiwi di sini punya 3 makna. Yang pertama, kata Pertiwi itu berhubungan dengan bumi yang kita pijak. Ya. Yang kedua, Pertiwi itu adalah di mana tempat kelahiran beta. Dan yang ketiga, Pertiwi adalah singkatan dari peranakan Tionghoa dan warga Indonesia. Bukan warga negara, tapi warga Indonesia. Siapapun juga yang punya hubungan itu nggak darah saja, tetapi hubungan keluarga, pertemanan, dan hati ada dengan Indonesia, boleh ikut Pertiwi. Nah, konsep yang lebih jauh lagi adalah saya, mudah-mudahan saya tidak salah, prinsip hidup saya adalah bahwa kita berdiri di atas bumi yang sama, ya, kita menghirup udara yang sama, ya, dan air yang mengalir dari sungai, laut yang saling bertautan. Jadi misi saya adalah bahwa kenapa kalau kita bisa hidup rukun bersama-sama, kenapa kita harus ribut ya, urusan-urusan kecil, urusan agama, urusan ras, suku. Oke, itu aja misinya. Yang paling utama itu kemanusiaan. Oke, jadi Pertiwi ini saya bangun dengan ada 4 fondasi yang kita utamakan. Kita percaya adanya Tuhan, tapi kita tidak berlindung dengan kata Tuhan atau membawa-bawa menjual nama Tuhan. Kalau saja 4 K, saya katakan K di sini. K yang pertama adalah kemanusiaan. Karena kita adalah manusia dan inti dari kehidupan kita harusnya adalah mempunyai peri kemanusiaan, kepedulian. Yang kedua K adalah kebudayaan. Karena kebudayaan itu setua peradaban manusia dan kebudayaan itu melekat ada pada dalam daging, darah, dan mimpi kita juga. Dan K yang ketiga adalah kebangsaan. Kata bangsa itu dulu itu interpretasinya kalau bangsa dari kata bahasa Indonesia bisa juga dianggapnya bagian-bagian kecil dari suku malah. Tapi kebangsaan itu berbeda. Dia adalah nation. Nation di mana kita merasa menjadi satu bagian dari sebuah wadah kemanusiaannya. Nah, yang keempat adalah kesetaraan. Kita hidup di bumi, ya. Kalau urusan kaya miskin itu urusan lain. Tapi kita sama-sama manusia, saling menghormati, saling menghargai, ya. Jadi kita tidak membedakan dan itulah kesetaraan. Kebanggaan saya adalah bahwa tadi yang saya katakan rasa kebangsaan. Dulu orang seolah kalau kebangsaan itu hanya nasionalisme. Sekarang sudah tidak. Kebangsaan itu adanya di hati yang paling dalam, merasa sense of ownership. Jadi bukan sense of belonging. Ownership, kita memiliki. Lahir di Indonesia ataupun bahkan ada yang baik ya, kembali tapi jiwa raga itu tidak bisa dipisahkan. Nah, tapi mereka juga diajarkan untuk setia ya, karena ini pun adalah sebuah tanah yang mereka pijak dan pepatah bahasa Tionghoa yang mengatakan kita harus paling tidak hidup itu seperti sehelai daun. Kalaupun kita jatuh, daun itu harus bisa menyuburkan bumi kita pijak. Ya, jadi itu sebetulnya yang kami lihat hari ini adalah ajaran-ajaran leluhur kami yang tidak membawa nama agama. Konfusianisme adalah sebuah filosofi. Ya, kalau kita lihat di sini kesetaraan itu berlaku kan? Benar. Karena prinsip yang dia pakai adalah di 4 samudra kita bersaudara. Ya. Kalau kita dengarkan cerita tadi bagaimana bayi dibawa kemari. 1 tahun dibawa, nggak tahu mau dibawa kemana. Naik kapal belasan hari. Ya. Begitu sampai di sini, ditempatkan di area pedesaan yang belum ada apa-apanya. Mereka membuka lahan sendiri lagi. Nah, tapi ada satu pesan yang ingin saya berikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita di tanah air. Mereka betul-betul menjiwai arti Pertiwi. Mereka datang kemari sebetulnya membawa bibit juga dari Indonesia. Coba bayangkan, ya. Bibit yang dibawa dari Indonesia itu mengubah gunung yang ada di Xiamen menjadi hijau. Nah, itulah artinya bumi Pertiwi.
Ya. Iya benar. Awas tapi. Iya. Jadi saya katakan kita bukan menyombongkan kesukuan. Tidak ada satu suku pun lebih baik dari suku lain. Tidak ada bangsa apapun lebih baik. Jadi yang bagus ada yang bagus, yang rendah. Tapi kesetaraan itu kesetaraan. Ya, jadi salah satu filosofi hidup yang kami pelajari dari leluhur kami adalah bahwa cara hidup yang paling baik adalah saling berbagi. Seperti semboyan dari pendiri negara kita yang cetuskan Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya. Memang persis. Nah, ada satu yang saya ingin berpesan. Ketika Bung Karno mengatakan, kita sudah merdeka, tetapi kita masih belum bisa memerdekakan pikiran kita sendiri. Jadi Anda kalau yang merasa ada orang-orang yang merasa jadi saya katakan the loser spirit. Jadi orang-orang yang merasa benci sama orang lain, melihat orang lain sukses, itu adalah orang yang belum bisa memerdekakan pikirannya sendiri. Jadi kita harus melepaskan bahwa orang sukses adalah orang yang bekerja keras. Dan saya tadi terharu bagaimana mereka datang kemari dengan kondisi Tiongkok yang begitu jelek, begitu tidak seperti yang dibayangkan, tetapi mereka bukan cuma survive. They created something. Mereka bisa sampai gunung dirubah. Berita itu harus kita bawa pulang. Oke. Dan ilmu yang dibawa adalah ilmu dari tanah air kita. Jadi saya lihat tadi aliran mata airnya itu adalah dari jiwanya semua. Oke, terima kasih Om. Ya, terima kasih Asik. Ya, semua teman-teman, ayo kita bersatu. Kita bangun Indonesia dengan moralitas yang tinggi. Kita tidak kalah, tidak lebih baik, tapi kita juga tidak lebih tinggi dari yang lain. Kita setara untuk kebaikan. Merdeka. Merdeka. Itulah keseruan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh para warga negara Tiongkok yang dahulunya pernah menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Sejauh apapun kita pergi, tanah kelahiran tak akan terlupakan. Di sana ada cinta, ada kenangan, ada rindu yang membekas, yang tak bisa terlupakan begitu saja. Rasa ini tak terbatasi oleh jarak dan waktu, yang menembus batas-batas kewarganegaraan, ras, suku, dan agama. Namun, mereka tidak berkutat pada masa lalu, mereka menatap masa depan, dengan belajar dari pengalaman masa lalu. Sesungguhnya mereka adalah duta persahabatan, meskipun mereka sudah di usia lanjut, mereka masih saja mengabdikan diri dan berkontribusi bagi hubungan persahabatan Indonesia dan Tiongkok. Tak menutup kemungkinan beberapa tahun yang akan datang, mereka akan meninggalkan kita, satu persatu. Namun mereka akan tetap diingat dan tercatat dalam sejarah. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.